Salam jumpa kembali teman-teman, bersama saya Bung Tema Adiputra. Kali ini dalam perbincangan di dalam video ini, saya mengangkat profil Dr. Yuspan Zaluhu, SH, MH. Siapa dia? Apa kiprahnya? Mari kita mulai menyimaknya. Terima kasih. Salam jumpa Bapak Dr. Yuspan Zaluhu, SH.MH. Senang bisa berjumpa dengan Bapak. Saya, Bung Tema Adiputra, akan berbincang beberapa hal yang sangat penting kita ungkapkan untuk penonton YouTube ini dan tentu juga untuk seluruh masyarakat ataupun rakyat Indonesia. Boleh kita salaman dan tersenyum, Pak? Ya, salam jumpa Bung Tema Adiputra. Baik, kita langsung saja. Bapak Dr. Yuspan Zaluhu yang saya kenal adalah seorang advokat. Kemudian pernah mengabdi di institusi Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Lalu salah satu pengurus inti dari PDNI, Perkumpulan Dr. Nias Indonesia, dan juga termasuk pembina beberapa media. Benar. Nah, saya mulai dengan yang ringan dulu ya, Pak Zaluhu ya. Melihat dari nama Zaluhu itu asalnya dari Nias. Benar, Pak. Terdampar tanda petik di Jakarta. Benar, Bung Tema. Artinya merantau ke Jakarta. Benar, Bung Tema. Tahun berapa dari Nias berangkat dan tiba di Jakarta? Tahun berapa? Iya, saya berangkat dari Nia setelah tamat SMA, SMEA dulu saya, SMEA Gunung Stoli tahun 1983. Ya. Setelah 2 tahun di Medan, saya lanjut ke Jakarta, jadi saya tiba di Jakarta tahun 1985. Ya, Kemudian tahun 86 saya mendaftar polisi di Polda Metro Jaya. Ya, puji Tuhan bisa lulus dan sudah menjalankan pengabdian selama 36 tahun. Luar biasa. Sekarang sudah purna. Ya. Dilanjutkan dengan pengabdian baru sebagai advokat dan juga sebagai dosen di beberapa universitas. Ya. Demikian, Pak. Menarik sekali tadi Bapak mengatakan lulusan SMEA ya, Pak. Benar, Pak. Tapi tentu Bapak sangat berhak menjelaskan, Pak. Pendidikan lanjutannya kan tadi ada doktor. Iya, Pak. Ada SH, ada MH. Itu boleh Bapak cerita sedikit tentang kuliah di mana dan doktor apa lagi? Tampaknya ada 2 doktor ini. Benar, Bung Tema. Jadi saya memang senang dengan pendidikan itu, ya terlebih saya harus katakan ini kerinduan ibu saya dulu. Anaknya bisa berpendidikan tinggi karena ibu saya sendiri ini tidak malu saya ceritakan, sering saya sampaikan di kampus bahwa ibu saya adalah buta huruf. Tetapi beliau punya kerinduan dan perjuangan supaya anaknya bisa sekolah, dan itu saya. Nah, setelah saya tamat SMEA itu lanjut ke Jakarta, ya bisa mengabdi melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan saya sambil kuliah. Saya kuliah S1 Hukum di Universitas Bayangkara, S2 di Universitas 17 Agustus, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Dan juga sebelum saya mengambil S3 Ilmu Hukum itu, saya mengambil program S3 Teologi, Pak. Jadi ya puji Tuhan, lengkap ya, mendapatkan gelar S3 Teologi dan juga S3 Ilmu Hukum. Demikian. Tidak ada satu kata, hanya kata bersyukur kepada Tuhan. Sangat bersyukur. Ya, karena Tuhan yang menuntun kita sampai ke titik sekarang ini ya. Betul, amin, Bapak. Dan terus ada visi misi sampai selesai tugas kita di dunia. Ya, tentu visi kita di dunia ini ya menjalankan kehidupan ini seturut dengan
ya ajaran agama yang kita yakini, Ya. dan juga seturut dengan ketentuan hidup bermasyarakat, Ya. dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian. Baik, ya. Satu hal, Pak, kita tidak pernah lupa masa remaja kita di kampung halaman. Iya. Apalagi didikan orang tua ya, Pak, dan Iya. bahkan doa orang tua. Iya. Itu sangat penting dan berperan. Tapi pertanyaan saya adalah, bagaimana Bapak melihat yang dulu namanya Pulau Nias, sekarang sudah menjadi Kepulauan Nias, ada pemekaran. Ya. Terpikir tentu gambaran yang dulu sama dengan yang sekarang, di mana Bapak lihat ada kemajuan? Atau di mana Bapak masih lihat ada ketinggalan? Ya, jelasnya kalau melihat Nias dulu, masa saya masih SMA, dengan kebetulan tahun yang lalu saya pulang ke Nias, ya melihat kondisinya amat sangat jauh berbeda dalam hal kemajuan yang secara umum. Ya. Ya, namun kemajuan ini ya kita berharap bisa diiringi dengan hal-hal yang mendukung kemajuan itu bisa bermakna, ya. Dan ini ya sejalan dengan profesi saya di bidang hukum sekarang, maka saya sangat mengharapkan ya penegakan hukum di Nias ya bisa memberikan manfaat, yang mana prinsip hukum itu siapapun kedudukannya sama di depan hukum, ya tidak ada kepincangan antara penegakan hukum terhadap orang yang dianggap lemah dengan yang pejabat. Karena saya masih melihat kondisi seperti ini di sana. Bahkan ya saya sempat menangani satu kasus di Pulau Nias setelah jadi advokat ini, dan saya lihat dalam penanganan awalnya ya cukup memprihatinkan. Namun ya puji Tuhan, pada akhirnya ya pihak penegak hukum memberikan kemenangan ya dalam hal ini klien saya yang memang berhak, ya. Jadi telah mendapatkan haknya yang sebelumnya di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dia dikalahkan, tapi puji Tuhan di tingkat kasasi Mahkamah Agung ya klien saya bisa diberikan haknya, kata lain menang ya dalam kasus yang dialami tersebut. Demikian. Artinya itu baru-baru ini ya Pak ya? Baru tahun yang lalu, tahun 2024. Bung Baik. Iya. Nah, saya merasa bahwa ada satu motivasi yang kuat di dalam diri Bapak untuk menjadi pakar hukum, atau katakanlah penasihat hukum, pembela rakyat dari sisi hukum. Barangkali dulu ada satu cerita masa lalu. Ya, benar sekali, Bung Boleh Tema. singkat, Pak? Iya, jadi justru saya waktu masih kecil, masih SD itu punya cita-cita ya sebagai bagian dari penegak hukum. Ya dalam hal ini ya melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan puji Tuhan itu tercapai. Nah, selama dinas di kepolisian ya dengan prinsip ya bahwa hak seseorang harus bisa dipenuhi ya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan keyakinan ya agama manapun. Saya yakin sekali tidak ada yang menginginkan atau membenarkan hak orang dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Jadi dalam hal ini ya saya sangat berharap dan berkontribusi langsung untuk penegakan hukum yang berwibawa, bermartabat, yang melalui profesi advokat sekarang ini. Dan terlebih ya saya sering diundang sebagai ahli hukum, baik itu di proses penyidikan maupun di pengadilan-pengadilan. Demikian, Bung Tema. Ya. Dan mungkin Bapak pernah lihat langsung satu kasus, bahkan itu mungkin terkait dengan kehidupan Bapak di Nias dulu, kaitannya dengan masalah hukum?
Betul sekali. Justru saya katakan tadi, saya termotivasi melihat kondisi penegakan hukum ya pada saat itu banyak dilakukan kesewenang-wenangan oleh yang memegang peran penegakan hukum pada saat itu, dan itulah yang membuat saya termotivasi ingin menjadi penegak hukum, tapi tidak seperti yang saya lihat dilakukan oleh oknum-oknum pada saat itu. Justru ya menginjak-injak, saya katakan, hak-hak rakyat, bukan mengayomi. Dan itulah yang saya lakukan selama masa dinas saya. Ya, saya tidak memuji diri sendiri, ya termasuk sekarang sudah memiliki ya keleluasaan dalam mengambil peran penegakan hukum ini. Tidak ada tekanan dari manapun, bisa saya mengambil langkah dan keputusan sendiri yang terbaik bagi klien dan bagi masyarakat pada umumnya. Demikian tema. Jadi area pembicaraan serius kita di awal ini adalah bagaimana Bapak dulu di Nias melihat situasinya, kemudian saat ini Bapak sudah menjadi advokat, berkesempatan untuk berperan membela ya Pak ya, satu kasus di sana, dan ada motivasi, pernah melihat langsung satu katakanlah ketimpangan yang sangat menyakitkan begitu Pak ya. Betul. Ya, jadi intinya bersyukurlah kita ya Pak ya kepada Tuhan ya. Betul sekali, sangat bersyukur Bung Tema. Ya, baik. Kemudian tentang hal-hal lain, bagaimana Bapak menikmati ya hubungan dari pernah mengabdi di kepolisian, kemudian sekarang masuk ke bagian hukum sebagai pengacara. Bagaimana Bapak menikmati hubungan suasana pekerjaan itu? Ya, cukup menikmati. Ya, saya gunakan istilah cukup menikmati. Saya bedakan pada saat pengabdian saya melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melalui advokat sekarang, yang mana keduanya ya merupakan lembaga penegak hukum. Nah, jadi advokat itu juga termasuk penegak hukum sebagaimana Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Jadi penegak hukum di NKRI itu ya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, dan ada advokat. Nah, bedanya adalah pada saat saya melaksanakan tugas pengabdian melalui Polri, ya itu ada hierarki yang jelas sekali. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri, selalu mempedomani arahan atasan. Sedangkan sekarang saya memerankan diri menjalankan pengabdian dalam rangka penegakan hukum ini, ya punya kewenangan sepenuhnya untuk mengambil langkah dan kesimpulan yang baik saya lakukan untuk kebaikan ya kepada klien dan masyarakat pada umumnya. Kira-kira gitu. Baik. Artinya kita harus bisa membedakan posisi ya. Di mana kita bebas, di mana kita terikat hierarki. Betul. Gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada satu kasus yang sangat berkesan dan mungkin itu sangat melelahkan. Ketika Bapak mengabdi di institusi Polri, Bapak juga diundang katakanlah di pengadilan sebagai ahli ya. Kasus apa itu Pak? Satu saja. Kalau masa pengabdian di Polri, posisi kita hanya sebagai penyidik. Adapun pernah saya menangani kasus yang cukup seksi pada saat itu. Kenapa saya katakan? Karena anak pejabat ya waktu itu yang saya tangani, dan sesampai di pengadilan sempat membantah keterangan-keterangan yang disampaikan kepada penyidik. Ya, saya selaku penyidik waktu itu, sehingga hakim meminta kesediaan terdakwa tersebut untuk dikonfrontir dengan saya. Langsung dia menolak, langsung mengakui, oh tidak yang mulia, katanya. Karena kebetulan ada teman yang hadir pada saat sidang waktu itu. Demikian. Nah, sementara pada saat
pengabdian melalui profesi advokat sekarang ini, Ya. ya sudah cukup banyak juga yang menjadi pengalaman berharga ya. Ya. Ya termasuk pada kasus yang cukup viral, PK ya, peninjauan kembali kasus Vina Cirebon. Tahu. Yang itu cukup menyita perhatian publik, baik nasional bahkan internasional, karena diduga kuat narapidana yang telah dinyatakan bersalah itu tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Nah, pada saat peninjauan kembali pada awal tahun ini, itu juga saya diundang sebagai ahli pidana kecelakaan lalu lintas, karena kasus tersebut diduga kuat peristiwa yang terjadi sebenarnya yang menyebabkan meninggalnya ya Vina dan temannya itu adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas, tetapi ada pemahaman lain ya, bahkan proses yang dijalankan dianggap sebagai pembunuhan. Nah, sampai sekarang bagi saya kasus itu memang masih misteri, tapi sebagai ahli di tindak pidana kecelakaan lalu lintas, saya dinas di bagian kecelakaan lalu lintas itu Bung Tema 18 tahun. Nah, jadi saya sebagai instruktur, sebagai penyidik gitu, sebagai asesor. Jadi ya sampai sekarang saya sering diundang sebagai ahli ya tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas, dan khususnya yang saya sebut tadi, sampai saat ini saya yakin sekali bahwa peristiwa tentang kasus Vina Cirebon adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Begitu Bung Tema. Ya. Terima kasih Pak. Jadi ada satu pengalaman yang luar biasa ya. Iya. Membela kebenaran itu ya Pak ya. Begitu Bung. Baik. Lanjut lagi nih Pak. Jadi bagaimana dengan secara masa sekarang ya Pak ya, Bapak juga rohaniwan. Iya. Saya melihatnya begini Pak, rohaniwan bertemu dengan jiwa advokat, bertemu dengan jiwa Polri. Kalau kita mau jujur sebenarnya ada sesuatu yang bisa tidak bertemu di situ kan. Iya. Nah, bagaimana Bapak memposisikan diri sebagai rohaniwan? Iya, itulah yang saya sampaikan tadi, ketika kita menjalankan tugas dalam sistem yang memiliki hierarki, ya kadang-kadang kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri berkaitan dengan di satu sisi kita sebagai rohaniawan, di satu sisi juga ya melaksanakan pengabdian sesuai dengan arahan pimpinan, arahan pimpinan. Jadi saya katakan bahwa ya sedikit banyaknya ada hal-hal yang menjadi dilematis gitu. Tetapi ya puji Tuhan sudah selesai melaksanakan pengabdian melalui Polri ini, yang mana ya bisa melanjutkan pengabdian ini melalui profesi advokat. Saya bisa mengambil keputusan langkah terbaik ya untuk klien dan masyarakat pada umumnya ya, sehingga dengan sudah 3 tahun ini menjadi advokat, ya saya sangat menikmati ya, karena ya klien-klien saya ya banyak yang mendapat harapannya mendapat harapannya dalam proses hukum yang saya dampingi, baik itu di tahap penyidikan maupun di pengadilan. Demikian Bung. Baik. Bercerita sedikit tentang kegiatan kerohanian Bapak. Iya. Kegiatan kerohanian yang saya jalankan, yang pertama dulu saya belum ditabiskan sebagai pendeta, tapi berkaitan dengan pendidikan. Sebetulnya juga doktor teologi saya itu bidang pendidikan, bukan bidang kependetaan gitu Pak. Namun demikian ya ada berkali-kali ya diundang untuk memberikan khotbah di gereja, ya
maupun ya kebaktian-kebaktian keluarga gitulah, keluarga. Dan sejalan dengan memahami kerohanian ini berkaitan dengan program pendidikan saya ikuti tadi, ya saya sangat memahami dan juga menghimbau masyarakat pada umumnya dan secara khusus kita yang mengimani sebagai pengikut Kristen, Kristus gitu, ya sebagaimana firman Allah mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan semuanya itu bagi. Itu banyak sekali kesaksian saya berkaitan hal ini dengan mengedepankan, mengutamakan, yang mencari kebenaran dan kerajaan Allah itu, maka segala hal itu rezeki, kebahagiaan dan lain-lain itu kita akan Tuhan berikan pada berbagai sumber yang sebelumnya tidak kita duga-duga. Sering kita memahaminya sebagai keajaiban, bahkan sebagai mujizat gitu. Ya, demikian mungkin. Jadi itu prinsipnya ya Pak. Betul. Dalam posisi sebagai rohaniwan itu ya Pak ya. Iya. Kita tidak terasa akan memasuki bagian akhir ini Pak ya. Nah, saya mohon Bapak boleh bercerita singkat bagaimana dukungan keluarga di dalam Bapak menekuni tugas-tugas profesi bahkan sebagai rohaniwan, dan mungkin ada pesan singkat khusus bagi keluarga se-Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih Bung Tema. Ya, puji Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, bahkan mulai dari berjuang berjuang artinya masa perkuliahan gitu, itu kan banyak sekali menyita konsentrasi, waktu, bahkan biaya yang justru kita harus prioritaskan gitu, sehingga sedikit banyaknya kan berdampak pada keluarga gitu. Ya puji Tuhan semua mendukung secara maksimal. Ya istri dan anak-anak saya ya tetap saja seperti saya katakan tadi mendukung sepenuhnya, sejalan, sehingga apa yang menjadi pengabdian saya sekarang ini berjalan lancar tanpa hambatan apapun begitu Bung. Bagikan sedikit moto atau pegangan prinsip hidup di dalam keluarga Pak. Jadi kalau ditanya moto kehidupan, apalagi terkait dengan keluarga, banyak istilah beredar, dan ini bagi saya merupakan hal yang prinsip bahwa bagi saya apa yang dikatakan keluargaku adalah surgaku gitu ya. Nah itu jadi mengamini dan menjalankan nuansa itu sepenuhnya, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengabdian dengan berbagai bentuk ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan dengan hasil yang kita harapkan bisa dinikmati oleh yang kita dampingi dalam proses hukum, dan saya katakan secara tak langsung juga akan dinikmati oleh negara atau masyarakat pada umumnya gitu Bu Tema. Baik, terima kasih Bapak Dr. Yuspan Zaluhu SH yang telah berbincang dengan saya Bung Tema Adiputra. Apa yang kita perbincangkan ini sangat bermanfaat dan juga sangat mencerahkan. Amin. Amin. Doa saya Pak Dr. Yuspan sukses senantiasa dalam pengabdian, profesi dan pelayanan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bung Tema. Terima kasih.